Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih dengan saya Ridho Rahmatullah, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C1 C020124. Oke, jadi teman-teman di video kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya dengan materi non-current liabilities. Tepatnya ada di chapter 14, buku Intermediate Accounting IFRS Edition, karangan Kiso. Oke, langsung aja nih kita masuk ke materinya. Tonton terus sampai habis, jangan di-skip ya. Pada pertemuan ini kita bakal membahas tentang bond payable, long term not payable, dan penyelesaian atau pelunasan dari liabilitas jangka panjang ini. Oke, kita masuk ke liabilitas atau kewajiban jangka panjang. Liabilitas itu adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan golongan sebagai aktiva lancar. Utang liabilitas jangka panjang ini bisa berupa utang obligasi atau bond payable, terus juga utang hipotek atau mortgage notes payable, itu yaitu suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Terus yang ketiga itu ada wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable. Ini artinya adalah perjanjian-perjanjian dengan pembayaran angsuran atau installment payment contract. Oke, masuk materi pertama, bond payable. Utang obligasi adalah surat utang yang berisikan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran bunga secara berkala dengan jumlah yang telah ditentukan. Jenis-jenis obligasi ini ada 5, teman-teman. Yang pertama itu secure and unsecured bond. Secure bond itu adalah obligasi yang penerbitannya disertai dengan aktiva tertentu sebagai jaminan. Sedangkan unsecured bond ini adalah obligasi yang penerbitannya tidak disertai dengan aktiva sebagai jaminan. Pembayaran obligasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan dari penerbit obligasi. Apabila pihak penerbit obligasi tidak mampu membayar obligasi, maka pihak ini disebut dengan unsecured debitor. Oke, jenis obligasi yang kedua itu ada term, serial bond, and callable bond. Term bond ini adalah waktu jatuh temponya obligasi di masa mendatang pada tanggal yang spesifik. Serial bond ini adalah obligasi yang jatuh tempo dan dibayar secara menyicil. Dan juga ada callable bond. Adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana dapat ditarik kembali oleh perusahaan pada tanggal tertentu dan dengan jumlah tertentu pula. Oke, jenis obligasi yang ketiga itu adalah convertible commodity backed up and deep discount bond. Convertible bond adalah obligasi yang dikonversikan menjadi saham biasa. Commodity backed bond adalah obligasi yang dilunasi atau dibayar dengan komoditas tertentu, misalnya dengan minyak mentah, dengan minyak sawit, dan juga dengan lain sebagainya ya. Terus juga ada deep discount bond atau zero interest, adalah obligasi tanpa bunga yang dijual pada tingkat diskonto. Yang keempat itu ada register and bearer bond. Registered bond ini adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Bearer bond ini adalah obligasi yang tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lainnya tanpa harus menerbitkan surat kepemilikan baru. Dan jenis obligasi yang terakhir itu adalah income bond dan revenue bond. Income bond ini adalah obligasi yang tidak memberikan bunga kecuali penerbitnya mendapatkan keuntungan. Sedangkan revenue bond adalah obligasi yang bunganya muncul atas jenis pendapatan tertentu. Oke, kita masuk ke materi penerbitan obligasi. Bond atau obligasi ini adalah muncul dari kontrak yang dikenal dengan perjanjian utang. Bond menampilkan perjanjian untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo dan membayar bunga secara periodik dengan tingkat suku bunga tertentu.
Ada beberapa fitur yang terdapat dalam obligasi, diantaranya adalah pertama, ada nilai nominal atau nilai utang pokoknya, yaitu nilai yang harus dibayar bunganya oleh penerbit saham dan harus dilunasi pada saat masa jatuh tempo, pada akhir masa jatuh temponya. Terus yang kedua itu adalah harga penerbitannya, yaitu suatu harga yang ditawarkan kepada investor pada saat penjualan perdana obligasi. Nilai bersih yang diterima oleh penerbit adalah setelah dikurangi dengan biaya penerbitan. Terus yang ketiga itu ada tanggal jatuh temponya, yaitu suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tanggal tersebut penerbit obligasi harus melunasi atau mencicil obligasinya. Pada pasaran Amerika, dikenal 3 kelompok masa jatuh tempo obligasi. Yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Terus juga kelompok yang kedua itu ada jangka menengah, yaitu obligasi yang temponya itu 1 sampai 10 tahun. Dan kelompok jatuh tempo obligasi yang ketiga adalah jangka panjang, yaitu obligasi yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun. Oke, kita masuk ke penilaian obligasi atau valuation and accounting for bond payable. Penerbitan dan penjualan bond payable tidak dapat dilakukan hanya dalam satu malam. Pada umumnya, proses ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga beberapa bulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ada 4 poin nih teman-teman. Pertama itu nilai jual obligasi ditentukan oleh present value of future cash flow-nya, yang terdiri atas nilai nominal dari obligasi dan juga bunganya. Yang kedua, tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung present value. Itu adalah tingkat bunga pasarnya. Untuk menghitung pokok obligasi yang menggunakan present value of single sum dan menghitung bunga dengan menggunakan present value of an ordinary annuity. Terus yang ketiga itu tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak dan muncul dalam sertifikat obligasi disebut tarif bunga nominal atau state, coupon atau nominal rate. Tingkat bunga nominal ini digunakan untuk menghitung besaran bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan yang terakhir ini adalah tarif tersebut merupakan persentase dari nilai nominal atau face value-nya. Harga jual dari surat utang yang diterbitkan ditentukan melalui mekanisme demand and supply di dalam pasar, tingkat risiko, kondisi pasar, dan juga kondisi ekonomi negara. Para investor menilai surat utang pada present value terhadap expected future cash flow yang tercermin dari interest dan juga principal. Oke. Pertama, kita akan membahas obligasi diterbitkan pada fair value-nya ya. Inti dari ini adalah pokoknya fair value sama present value adalah bersifat sama, dalam artian di mana besaran uang yang diterima dari penerbitan obligasi sama dengan besaran utang yang tercantum dan disepakati dalam obligasi tersebut, termasuk besaran bunga yang harus dibayar di dalamnya. Hal ini bisa terjadi jika bunga yang tercantum di dalam bond sama dengan market interest untuk jenis bond yang sama. Yang kedua itu adalah menerbitkan obligasi pada tingkat diskon dan juga premium. Jika tingkat market interest berbeda dengan bunga yang tercantum dalam obligasi, maka present value yang dihitung oleh buyer akan berbeda dengan face value-nya. Perbedaan antara face value dengan present value mempengaruhi actual price-nya yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Perbedaan ini disebut dengan diskon atau premium, dengan catatan jika bond dijual pada kurang dari face value-nya, maka obligasi dijual pada tingkat diskon atau disebut dengan diskon bond. Dan yang kedua itu adalah jika obligasi dijual lebih dari nilai face value-nya, maka obligasi dijual pada tingkat premium atau disebut dengan premium bond. Saat obligasi dijual pada tingkat premium, maka bisa dipastikan bahwa effective yield atau market interest lebih kecil daripada tingkat suku bunga yang dicantumkan dalam obligasi pada obligasi.
Dan sebaliknya, jika obligasi dijual pada saat diskon, maka bisa dipastikan bahwa market interest-nya lebih besar daripada yang tercantum pada obligasi. Oke, kita masuk ke effective interest method. Dalam pasar, besar kemungkinan tingkat bunga yang tercantum dalam bond akan berbeda dengan tingkat bunga yang berlaku dalam pasar. Perbedaan ini akan mengakibatkan selisih antara present value yang dalam hal ini digunakan sebagai price bond dengan face value atau nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Untuk perbedaan ini, perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai biaya bunga dan mengkredit bond payable. Jika bond tersebut dijual pada tingkat diskon, jika obligasi tersebut dijual pada tingkat premium, maka perusahaan akan mendebit obligasi. Proses penyesuaian ini disebut dengan amortization atau amortisasi. Oke, setelah kita ngebahas bond payable tadi, kita masuk ke long-term note payables. Oke. Perbedaan mendasar antara current note payable dengan long-term note payable adalah tanggal jatuh temponya. Current note payable memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan long-term note payable memiliki masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Akuntansi untuk notes payable dan juga bond payable pada dasarnya adalah sama. Sama seperti bond payable, notes payable dinilai berdasarkan present value dari interest dan prinsipalnya. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premium selama masa tempo notes payable. Pertama, notes ini diterbitkan pada saat face value-nya. Pada saat penerbitan notes payable ini, maka perusahaan akan mendebit akun cash dan mengkredit akun notes payable. Dan ketika perusahaan akan membayar bunga untuk setiap tahunnya, maka perusahaan akan mendebit akun beban bunga dan mengkredit akun notes payable senilai bunga yang ditetapkan. Yang kedua, notes payable ini diterbitkan pada saat tidak diterbitkan saat face value-nya. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu apakah notes tersebut tertera tingkat bunga atau tidak tertera. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada yang kita kenal namanya zero bearing notes. Jika perusahaan menerbitkan notes payable dengan tingkat bunga 0% atau zero bearing, maka besaran notes payable yang harus diakui adalah sebesar present value dari nilai yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Mengingat present value merupakan nilai acuan dari penerima notes payable, sehingga bisa dikatakan sebagai harga dari notes payable. Kedua itu adalah interest bearing notes. Jika perusahaan menerbitkan notes payable dengan menetapkan tingkat bunga, maka notes tersebut disebut sebagai interest bearing notes. Maka besaran notes payable yang harus diakui adalah sebesar nilai present value dari nilai yang harus dibayar ditambah bunga pada saat jatuh tempo. Ketiga, special notes payable situation. Not diterbitkan untuk properti, barang-barang, ataupun jasa. Dalam beberapa waktu, terkadang perusahaan mungkin melakukan pengadaan properti, barang-barang, ataupun jasa dengan menerbitkan notes payable. Saat transaksi ini terjadi, beberapa asumsi yang digunakan adalah pertama, tidak terdapat state interest rate. Yang kedua, state interest rate adalah tidak beralasan. Yang ketiga, state face amount dari instrumen utang memiliki perbedaan yang material atau signifikan dari harga jual untuk item yang sama atau dari current fair value-nya. Perusahaan mengakui face value dari instrumen utang, dari fair value properti, barang-barang ataupun jasa, atau dari jumlah yang diestimasi dari notes payable. Jika tidak ada state rate, maka total bunga adalah total perbedaan antara face amount dari note dengan fair value dari properti. Terus ada yang namanya choice of interest. Dalam transaksi yang melibatkan note payable, market interest lebih diperhitungkan daripada faktor lain dalam pertukaran, seperti face value yang diberikan atau yang diterima. Tetapi jika perusahaan tidak dapat memperhitungkan fair value dari properti, barang dan juga jasa dari notes yang serupa tidak tersedia di dalam pasar,
maka perusahaan akan lebih sulit untuk memperhitungkan present value dari notes. Untuk mengestimasi present value dari kondisi seperti ini, perusahaan harus menentukan interest rate yang ditentukan, yang mungkin akan berbeda dengan state rate-nya. Proses ini disebut dengan imputation, dan juga hasil interest rate dari proses ini disebut dengan input interest rate. Oke, yang keempat kita bakal ngebahas mortgage notes payable di materi terakhir tentang long term. Mortgage notes payable adalah perjanjian tertulis yang diamankan dalam sebuah dokumen yang dinamakan mortgage, di mana disertai dengan jaminan aset tetap tertentu. Peminjam menerima cash sebesar face amount dari mortgage payable-nya. Dalam kasus ini, face amount dari note payable-nya adalah total liability yang sebenarnya tidak terdapat diskon ataupun tingkat premium. Setelah kita ngebahas tentang obligasi dan juga long term notes payable, sekarang kita membahas tentang penyelesaian dari non current liabilities ini. Bahasa Inggrisnya itu extinguishment kali ya, correct me if I'm wrong, extinguishment of non-current liabilities, atau penyelesaian atau pelunasan dari liabilitas jangka panjang ini. Ada 3 hal yang akan dibahas dalam materi ini. Pertama, dilunasi dengan cash sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan memutuskan untuk menyelesaikan atau melunasi utang jangka panjang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah yang dibayarkan sebelum jatuh tempo termasuk diskon dan juga expense dari reakuisisinya yang disebut dengan reacquisition debt. Pada tanggal tertentu, carrying amount dari obligasi adalah total terhutang pada saat jatuh tempo yang disesuaikan oleh amortisasi diskon atau premium. Setiap kelebihan carrying amount dari reacquisition price maka akan diakui sebagai gain from extinguishment, dan sebaliknya. Setiap kelebihan reakuisisi price dari price maka akan diakui sebagai loss from extinguishment. Terus yang kedua, kita akan membahas pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Pelunasannya bisa dikarenakan pertukaran aset atau sekuritas lainnya ya teman-teman, seperti melunasi utang obligasi dengan properti atau melunasinya dengan memberikan saham perusahaan. Terus yang terakhir nih, dilunasi dengan modifikasi. Sebagai contoh, kreditor mungkin saja menawarkan satu atau beberapa kombinasi sebagai berikut. Pertama, penurunan state interest rate. Kedua, extension of the maturity date of the face amount the debt. Yang ketiga, menurunkan face amount of the debt-nya. Yang keempat, reduction or deferral of any accrued expense interest-nya. Catatan untuk teman-teman bahwa IFRS mengharuskan dalam memodifikasi notes dilakukan dengan cara penghapusan note lama dan digantikan dengan note baru. Oke, jadi teman-teman itu yang tadi kita bahas mengenai non-current liabilities ya. Tadi kita udah ngebahas tentang bond payable, kita juga udah ngebahas tentang long term notes payable dan juga cara penyelesaiannya. Oke, jadi di video selanjutnya saya akan membahas tentang ekuitas, tepatnya di bab 15 di bukunya Kiso ya teman-teman, Intermediate Accounting. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.